Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang sistem reproduksi. Tapi ini finalnya, udah terakhir. Jadi mohon sebelum menyimak videonya dibuka dulu buku catatannya, karena nantinya di video ini nggak banyak tulisan melainkan cuman gambar, dan kalian itu nantinya mencatat sendiri ya. Nah, jadi buka dulu nih buku catatannya, baru nanti kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Kalau misalnya udah diambil buku catatannya, maka kita bisa mulai pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga udah pada siap ya belajarnya ya. Cuma dengerin saya ngomong. Nah, tujuan kita pada pertemuan kali ini yang pertama itu untuk mengetahui siklus menstruasi. Terus kedua, itu masih embriogenesis atau pembentukan embrio di dalam tubuh ibu. Terus kemudian yang ketiga, itu bagaimana sih bayi kembar itu terbentuk atau terjadi. Kita akan bahas ketiganya. Oke, yang pertama ada siklus. Kita lanjut dengan siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi itu dibagi jadi 3 fase. Yang pertama itu fase 4 ya berarti ya. Fase menstruasi, kemudian ada fase praovulasi, kemudian ovulasi sama pasca ovulasi. Nah, pastinya kalian udah tahu kalau menstruasi itu apa, di mana peristiwa luruhnya lapisan dinding rahim atau lapisan endometrium dalam bentuk darah. Mengapa darah? Sebab komponen penyusun dari lapisan endometrium itu adalah darah. Jadi luruhnya dalam bentuk darah juga. Nah, kemudian hal yang penting dalam siklus menstruasi adalah kalian juga harus ingat hormon-hormon yang berperan dalam setiap fase. Untuk digambar bagian paling atas itu ada grafik hormon. Ya. Kalau menstruasi itu nantinya ada hormon FSH. Ya kan? Terus kemudian di pas praovulasi nantinya tingginya hormon estrogen. Tapi di praovulasi di sini juga tetap ada FSH. Jadi kita mulai aja langsung. Tadi menstruasi kita udah tahu lah, udah paham lah menstruasi itu apa. Biasanya berlangsung dari 1 sampai 5 hari. Itu normalnya, tapi beberapa wanita ada yang lebih bisa sampai seminggu. Gitu, tergantung masing-masing orangnya ya. Kemudian setelah fase menstruasi masuk ke tahap fase praovulasi atau fase sebelum ovulasi dimulai. Dimana pada fase ini itu hormon FSH itu masih ada. Ya, jadi FSH masih ada, kemudian dengan adanya FSH ini dia akan membentuk folikel. Folikel kalau pada gambar itu yang bulatnya itu besar, itu disebut dengan folikel. Jadi kan ada ibaratnya bulatan kecil punya titik warna hitam, itu adalah ovum. Nah, bulatan besar itu folikelnya. Ya, jadi yang kecil itu ovum, yang besar itu folikel. Nah, dengan adanya FSH ini akan merangsang terbentuknya folikel. Folikel yang sudah matang itu disebut dengan folikel de Graaff. Ya, peristiwa praovulasi ini berlangsung dari setelah fase menstruasi, berarti hari ke-6 ya, hari ke-6 sampai ke hari 13 atau 14. Jadi folikel de Graaff ini matang atau folikel matang ini di hari ke-13 sampai 14, di hari ke-10 sampai 14. Nah, ketika
lonjakan dari LH naik, ini sudah masuk ovulasi. Jadi dengan naiknya estrogen ya, itu nantinya akan merangsang keluarnya hormon LH. Nah, dengan adanya hormon LH ini nantinya akan merangsang si folikel untuk mengeluarkan sel telur. Kelihatan kan pada gambar di situ sel telurnya keluar. Itu disebabkan oleh lonjakan dari hormon LH. Nah, berarti kalau misalnya sel telur yang sudah keluar dari folikel, nanti sel telur ini atau ovum ini akan siap untuk dibuahi nantinya. Gitu. Jadi pada fase ovulasi ini adalah di masa wanita tuh subur, siap untuk mempunyai anak. Itu di hari ke-14. Ingat ya para cowok-cowok, nantinya nantinya akan menjadi calon ayah, kemudian juga yang cewek-cewek akan menjadi calon ibu. Jadi fase subur seorang wanita itu di hari ke-14 setelah menstruasi, seminggu setelah menstruasi, atau 10 hari setelah menstruasi. Karena kenapa? Karena pada fase ovulasi kalian lihat di sini sel telur tuh udah keluar dari folikel. Ya, dia udah sendiri tuh, hidup sendiri dan siap untuk dibuahi nantinya. Siap untuk bertemu dengan sel sperma. Nah, kemudian setelah fase ovulasi dilanjutkan fase yang terakhir, yaitu fase pasca ovulasi. Di sini ya kan folikelnya itu kan udah nggak ada isinya sel telur kan. Nantinya dia akan mengkerut. Nah, mengkerutnya itu disebut dengan korpus, bukan kortus ya. Ini di gambarnya tulisannya salah. Disebut dengan korpus luteum. Nah, pada terbentuknya korpus luteum ini tetap dihasilkannya hormon progesteron, juga terus estrogen juga. Ya, grafiknya kalau progesteron tuh yang warna biru, yang estrogen tuh warnanya orange. Tapi di sini yang lebih tinggi adalah progesteron. Mengapa demikian? Karena progesteron ini nantinya akan merangsang supaya lapisan endometrium itu untuk tebal lagi. Mengapa lapisan endometrium itu perlu tebal? Karena nantinya dia berperan untuk jadi kan lapisan endometrium itu adanya kan di bagian rahim ya, di uterus. Karena tebal nantinya dia untuk siap untuk tempat berlangsungnya janin itu, tempat tinggalnya janin. Jadi tebal itu supaya nantinya siap untuk janin itu tinggal di situ lah ibaratnya. Jadi kenapa harus tebal? Juga supaya sel telur itu menempel, disebut dengan implantasi. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Jadi kenapa sih dinding endometrium itu tebal? Supaya nantinya guna menyiapkan implantasi atau menempelnya zigot pada rahim jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Nah, kalau misalnya nggak terjadi pembuahan atau kehamilan, atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, nantinya korpus luteum itu akan berubah menjadi korpus albicans. Nah, pada bagian korpus albicans di sini hormon-hormon udah pada turun nih. Hormon progesteron turun, hormon estrogen juga turun. Nantinya akan terjadinya kembali siklus menstruasi, balik lagi. Gitu ya. Masuk materi yang kedua, yaitu embryogenesis atau pembentukan embrio. Oke, di sini itu kalian ingat siapa yang berperan sebagai penghasil sel telur atau ovum, yaitu adalah ovarium atau ovari di sini dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian terjadinya fertilisasi. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur atau masuknya sel sperma dalam sel telur. Nah, ketika telah terjadinya fertilisasi, otomatis nantinya akan terjadinya pembuahan. Nantinya di situ akan nyatu tuh
Kemudian nantinya akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot itu nantinya akan terus berkembang ya, terutama nantinya akan membelah menjadi 2 sel, terus 4 sel, 8 sel, sampai 64 sel. Nantinya itu disebut dengan morula. Morula nanti akan berkembang menjadi blastula. Blastula nantinya akan berkembang menjadi gastrula. Ya, tapi nanti kita akan pelajari nanti di slide selanjutnya kalau untuk morula, gastrula, blastula. Nah, kalian lihat di sini ada yang namanya implantation atau implantasi. Nah, implantasi adalah peristiwa menempelnya embrio atau calon janin pada dinding uterus. Nah, di sini nih si embrio itu nempel, yang nantinya akan menjadi bayi di situ. Makanya kenapa dinding endometrium tuh perlu tebal, ya kan? Karena ya ini nantinya untuk mempersiapkan terjadinya implantasi, biar embrionya tuh bisa nempel. Nah, di sini nih, ya kan, terjadinya fertilisasi, kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel. Ini peristiwa mitosis ya, yang kemarin kita udah bahas. Pembelahan mitosis atau pembelahan di mana menghasilkan sel yang identik. Kemudian nantinya akan berkembang menjadi morula. Ya, morula adalah di mana sel itu tidak berongga. Nah, morula ini bentuknya kayak bola-bola gitu. Makanya kenapa? Dan bentuknya bola, terus kayak buah murbei. Kemudian nantinya morula akan berkembang menjadi blastula. Kalau blastula bedanya dengan morula, itu bola selnya sudah berongga. Ya, berongga. Yang nantinya itu akan berisi cairan. Kemudian masuk ke fase gastrula. Di sini akan menjadi terjadinya pelekukan tubuh. Jadi nanti ada dibagi menjadi 3 lapisan, ada lapisan ectoderm, terus kemudian mesoderm, terus kemudian ada endoderm. Nantinya lapisan-lapisan ini nantinya akan berkembang, misalnya jadi organ apa gitu. Biasanya kalau untuk embrio itu biasanya dimulai nantinya akan membentuk bagian kepala yang mana sih, bagian lekukan untuk bagian anus tuh yang mana sih. Biasanya yang terbentuk tuh kepala dulu untuk otak, terus kemudian juga untuk usus, biasanya terbentuk itu dulu. Tapi kita nggak pelajarin lebih jauh untuk di materi ini karena kayaknya ini nantinya akan kita pelajari di kelas 12 deh, materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nggak terlalu kita bahas lengkap di materi ini. Next ya. Kemudian terbentuknya bayi kembar. Nah, bayi kembar itu kan dibagi jadi 2. Ada bayi kembar yang identik atau disebut dengan monozigotik, dan bayi kembar yang tak identik atau disebut dengan dizigotik. Perbedaannya apa? Kalau bayi kembar identik, dia memiliki jenis kelamin yang sama. Kalau misalnya dia wanita, berarti kembarannya juga wanita. Kalau pria, kembarannya juga pria. Kalau tidak identik, biasanya memiliki kelamin yang berbeda, yang satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, bedanya dengan identik dan tidak identik selain dari jenis kelamin, juga bagaimana sih kembar identik dan tidak identik itu terbentuk. Jadi, kalau kembar identik itu ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma. Jadi satu telur, satu sperma. Kemudian telur tersebut akan mengalami pembelahan menjadi 2 embrio yang terpisah. Ya, jadi bukan dihasilkan dari satu sel telur dan 2 sel sperma, itu nggak bisa. Karena kan untuk minggu kemarin kita sudah belajar kalau misalnya dalam satu ovum itu sudah masuk satu sperma, itu nggak akan bisa lagi
masuk sperma yang kedua, karena nantinya ya kan ovum sudah membentuk lapisan tebal ya kan ya, yang terjadi dalam sepersekian detik supaya nantinya tidak terjadi masuknya sel sperma yang kedua gitu, nggak bisa. Jadi tetap sama-sama satu sel telur sama sel ovumnya, melainkan ketika terjadi pembelahan ya zigot tetap mengalami pembelahan, itu nantinya akan terpisah menjadi 2 embrio. Kalau yang tak identik itu terjadi ketika 2 sel telur yang berbeda dibuahi oleh 2 sperma yang berbeda pula. Jadi ibaratnya ada 2 sel telur sama 2 sel sperma, masing-masing telur itu dibuahi oleh 1 sperma gitu. Misalnya satu dibuahi oleh sperma yang tipenya X, berarti nanti anaknya perempuan. Kemudian yang satu lagi dibuahi oleh sperma yang tipenya Y, berarti nanti akan memiliki anak laki-laki. Maka nanti kembar tak identik, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Kita lihat dari gambarnya. Nah, ini gambarnya ya, maksudnya yang monozigotik adalah yang identik adalah ketika satu sel sperma yang masuk tuh, kemudian nantinya ketika terjadi pembelahan pada bagian zigot itu akan menjadi 2 embrio atau bakal janin. Kalau di zigotik yang tidak identik ya dua ovum dibuahi oleh 2 sperma masing-masing. Makanya kelaminnya beda. Dan ini ketika dia menempel pada dinding endometrium. Kalian lihat janinnya yang ada 2 itu tuh, dia lagi nempel tuh. Nah, perbedaan lainnya adalah kalau kembar identik atau monozigotik itu bayinya, janinnya itu hidup dalam amnion dan plasenta yang sama. Amnion adalah air ketuban. Jadi kenapa sih bayi itu harus hidup dalam air ketuban? Sebab kenapa? Biar nantinya bayi tersebut tidak bergesekan dengan organ-organ dalam tubuh ibu. Terus juga supaya melindungi biar tidak terbentur, jadinya membal gitu. Itu fungsinya amnion. Terus kemudian ada plasenta juga. Plasenta adalah saluran. Jadi kalau yang kalian tahu itu ari-ari itu dari plasenta. Itu adalah tali pusar. Jadi fungsinya untuk apa sih? Jadi kan bayi itu dia perlu nutrisi, perlu oksigen. Nah, itu didapatkan oleh ibu dan disalurkan oleh ibu melalui plasenta. Jadi nutrisi oksigen itu disalurkan dari ibu melewati plasenta. Kalau yang identik itu berasal dari amnion dan plasenta yang sama, sedangkan kalau yang tidak identik itu amnion dan plasenta yang berbeda. Dipahami? Kemudian kalian pasti udah pernah dengar artis-artis yang yang sulit untuk memiliki anak, kemudian dia akan melakukan proses bayi tabung. Biasanya harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena memang dalam pembuatannya ini sulit, untuk ketelatenan, ketelitian, dan ini susah banget untuk dilakukannya. Jadi kalau bayi tabung itu disebutnya dengan fertilisasi in vitro. Sebenarnya kalau fertilisasi itu ada 2, ada in vivo sama in vitro. Kalau in vivo itu biasanya dilakukan oleh hewan-hewan percobaan, misalnya pada tikus atau sapi. Biasanya bukan untuk manusia. Biasanya kalau in vivo itu dia terjadi fertilisasi tapi masih di dalam. Jadi nantinya spermanya tuh akan disuntikan oleh sel telur yang masih di dalam tubuh betina. Tapi kalau fertilisasi in vitro ini disebut dengan bayi tabung. Contoh dari peristiwa bayi tabung, di mana nantinya
bertemunya sel sperma dengan sel telur itu terjadinya tuh di luar tubuh ibu. Jadi kan harusnya kalau normalnya itu kan di dalam tubuh ibu kan, di dalam tubuh betina. Kalau bayi tabung tuh proses fertilisasinya tuh terjadinya tuh di luar tubuh, terjadinya di lab, di cawan Petri. Makanya kenapa harganya mahal. Nah, kalian lihat yang pertama itu nantinya sel telur itu diambil. Sel telur kan adanya kan di ovarium kan, berarti diambil di bagian ovarium tuh. Kalau misalnya udah diambil ya sel telur yang udah mateng, kemudian disimpan tuh dalam tabung. Kalau misalnya sel ovumnya udah dapat, kemudian kita tinggal butuhnya sel sperma. Sel sperma nantinya akan dihasilkan oleh ayahnya atau jantan, ya kan diambil tuh, diambil kemudian diseleksi. Biasanya diambil dengan sperma yang kualitasnya tinggi, yang paling bagus. Kemudian nantinya akan digabungkan. Biasanya dalam penggabungannya langsung disuntikan menggunakan suntikan dengan apa ya, dengan lubang yang sangat kecil banget. Biasanya nanti langsung dimasukkan tuh spermanya ke dalam sel ovum. Supaya apa ya, mempercepat proses. Karena kan biasanya kenapa sih seorang tuh mengalami kemandulan itu disebabkan oleh berbagai hal. Bisa dari ibu, bisa dari ayah. Tapi kalau untuk dari ayah adalah kenapa seseorang tuh bisa mandul, karena kualitas spermanya tuh jelek akibat merokok. Ada berbagai hal atau penyebab yang mengakibatkan turunnya kualitas sperma sehingga bergeraknya tidak sampai ke ovum. Itu yang mengakibatkan seseorang mengalami kemandulan. Makanya kenapa kemudian orang tersebut melakukan bayi tabung, karena nantinya spermanya itu langsung dimasukkan ke ovum tanpa perlu repot-repot. Jadi langsung gitu dimasukin dengan menggunakan suntikan. Itu kalau misalnya udah masuk sel spermanya berarti kan udah oke tuh. Nantinya akan mengalami pembelahan sampai akhir nanti akan membentuk zigot jadi morula jadi zigot dulu, jadi zigot, morula, blastula, gastrula, kemudian nantinya akan disuntikan kembali ke tubuh betina atau si ibunya dengan suntikan lagi. Di mana disuntikannya? Di bagian rahim atau uterus, karena kan di situ tempat di mana bayi itu tumbuh dan berkembang. Maka nantinya disuntikannya itu di bagian rahim. Makanya nantinya akan menghasilkan individu baru, bayi tabung. Gitu. Kalau endometriosis ini sebenarnya gangguan pada sistem reproduksi. Gangguan itu sebenarnya ada banyak. Kalian bisa baca-baca di bukunya. Ada banyak penyakit sama gangguan dari sistem reproduksi, tapi saya membahas yang nggak ada di buku. Salah satunya adalah endometriosis, di mana lapisan endometrium itu justru berada di luar rahim. Karena kan harusnya endometrium itu kan adanya di dalam rahim kan, di mana dia melapisi dinding rahim. Tapi ini malah adanya tuh di luar. Bahayanya kenapa? Karena nantinya endometrium kan harusnya pada saat menstruasi harusnya dia luruh ya kan. Tapi karena dia adanya di luar rahim, otomatis nggak semuanya itu bakal luruh jadi darah menstruasi. Beberapa bagian itu masih ada tersisa di bagian organ reproduksi wanita. Nah, bahayanya kenapa? Nantinya akan terjadinya peradangan pada alat kelamin reproduksi. Misalnya nih ya, kalau pada menempel pada bagian ovari atau ovarium, itu nanti kalian sebut dengan penyakit kista. Pasti udah
nggak asing dengan penyakit kista. Biasanya kalau orang yang memiliki sakit kista itu ciri-cirinya adalah ketika dia menstruasi itu mengalami sakit yang luar biasa. Dan itu dialami oleh teman saya sendiri, teman saya waktu SMA. Dia ternyata mengalami kista dan dia baru tahu dia kista ketika dia kuliah. Jadi memang dulu waktu SMA dia tuh kalau udah fasenya menstruasi dia pasti nggak pernah masuk. Terus bahkan UN pun dia nggak masuk izin karena dia lagi menstruasi. Dan saya pikir awalnya adalah lebay banget sih, masa cuma menstruasi doang nggak masuk kelas gitu. Tapi ternyata memang itu dialami oleh dia, sakit-sakit yang luar biasa. Dan biasanya sakit-sakitnya tuh bahkan sampai pengen muntah, pusing gitu. Memang orang yang memiliki kista itu ketika menstruasi memiliki sakit yang luar biasa karena mengalami peradangan lah di sini kan. Yang harusnya darahnya tuh keluar semua, ya lapisan endometrium tuh luruh semua harusnya ya dalam fase menstruasi, tapi melainkan ada beberapa sisa-sisa yang masih ngendap di organ reproduksi wanita. Nah, itu akan menjadi bahaya. Oke. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga pertemuan kali ini kita bermanfaat. Semoga kalian juga nyatet. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan chat Miss lewat WA. Sorry kalau misalnya saya masih ada kekurangan dalam pembuatan video karena banyak hal lah. Saya juga sebenarnya pengennya ngejelasinnya lewat Zoom karena lebih enak untuk interaksi dengan kalian. Cuman karena waktu pertemuan kita tinggal sedikit lagi dan harus menuntaskan materi ini, dan kadang juga jaringannya lagi jelek banget kan. Saya sebel banget tuh kalau jaringan udah jelek. Jadi saya buat video ini dan semoga kalian menonton dan menyimaknya karena untuk menghargai saya ya dalam membuatnya. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.